Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di doa pagi online GKI Samanhudi. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan baik dan tetap dalam sukacita yang berasal dari Tuhan. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca sebagian dari firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk istirahat malam dan pagi hari ini. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu, mampukan kami untuk memahaminya. Biarlah perenungan kami dapat menjadi bekal bagi kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai dengan 16. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai dengan 16. Saya akan membacakannya bagi kita menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2 yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai berikut. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta memberinya anugerah dan hikmat ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Kemudian datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, dan menimbulkan penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Namun ketika Yakub mendengar di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Yakub pun pergi ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah diberi Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita merupakan bagian dari pembelaan Stefanus di hadapan Sanhedrin yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Stefanus menggunakan sejarah Israel mulai dari era Abraham, Yusuf, Musa hingga Daud untuk menunjukkan bahwa Allah selalu menyertai umatnya, bahkan di luar batas geografi dan tempat ibadah. Tema doa pagi hari ini adalah belajar memahami pernyataan Tuhan. Dalam ayat 9 sampai 16, Stefanus menggunakan kisah Yusuf untuk menunjukkan bahwa Allah selalu menyertainya, menyertai umatnya dimanapun mereka berada. Kisah ini menunjukkan proses yang panjang dan penyertaan Tuhan baru terlihat jelas setelah mereka melewati berbagai tantangan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa memahami penyertaan Tuhan seringkali membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan refleksi dari kita masing-masing. Kita harus aktif mencari dan mengenali tanda-tanda penyertaan Tuhan. Melalui pengalaman Yusuf, kita belajar bagaimana iman dan kepercayaan kepada Tuhan dapat berkembang meskipun dalam keadaan sulit. Bacaan ini mengajak kita untuk belajar memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Terus-menerus mencari, mengenali dan mensyukuri kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Bapak Ibu sekalian, terkait bacaan ini paling tidak ada dua pelajaran penting. Pelajaran pertama adalah menyadari penyertaan Tuhan. Karena iri hati, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Ismail, lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Meskipun menghadapi berbagai penderitaan,
mulai dari dijual sebagai budak hingga dipenjarakan secara tidak adil di tanah asing, Yusuf tetap setia kepada Allah. Ia berhasil mengatasi kesulitannya karena penyertaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkannya. Tuhan tidak hanya menyelamatkan Yusuf dari segala kesulitan, Tuhan memberkati dan memberinya hikmat sehingga ia kemudian diangkat menjadi penguasa Mesir. Yusuf mampu menyelamatkan keluarganya dari kelaparan. Ini menegaskan bahwa kehadiran Tuhan tidak terbatas pada lokasi geografis tertentu, pada lokasi tertentu, dan selalu hadir dalam menyelamatkan umatnya, bahkan di tanah asing seperti Mesir. Yusuf percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dan bahwa segala sesuatu akan berjalan untuk kebaikan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, bahkan dalam situasi yang tampaknya paling sulit dan menyakitkan. Penyertaan Tuhan tidak terbatas pada tempat atau keadaan, Dia selalu ada untuk mendukung dan membimbing kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita diajak untuk selalu sadar dan mencari kehadiran Tuhan dalam situasi-situasi yang kita hadapi, baik di rumah, di tempat kerja, dalam interaksi sosial, dan dalam situasi-situasi yang tidak kita duga. Untuk itu, marilah kita meluangkan waktu setiap hari untuk merenungkan momen-momen di mana kita merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan, khususnya pada saat kita mengalami kesulitan. Ini membantu meningkatkan kesadaran dan rasa syukur kita terhadap kehadiran Tuhan. Kita merenungkan bagaimana Tuhan telah menyertai di masa lalu dan dapat memberi kekuatan dan harapan untuk masa depan. Dalam menghadapi kesulitan, kita harus mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Dia memiliki rencana yang baik bagi kita. Bapak Ibu sekalian, pelajaran kedua adalah memberi pengampunan. Meskipun dihianati oleh saudara-saudaranya, Yusuf memilih untuk memaafkan mereka ketika mereka datang kepadanya di Mesir. Yusuf tidak hanya memaafkan, tetapi juga menyambut mereka dengan kasih dan menyediakan kebutuhan mereka selama mereka kelaparan. Pengampunan ini tidak hanya menyembuhkan luka pribadi, tetapi juga membawa penyelamatan bagi keluarganya di masa kelaparan. Yusuf memahami bahwa Tuhan memiliki rencana melalui semua pemberitaan yang dialaminya. Pengampunan datang sebagai respon terhadap penyertaan Tuhan. Dalam kehidupan kita, mungkin ada orang yang telah menyakiti atau mengkhianati kita. Tapi kita diajak untuk memaafkan mereka dan berusaha untuk memulihkan hubungan. Dengan merasakan kehadiran dan penyertaan Tuhan, kita menjadi mampu untuk mengampuni. Pengampunan membuka jalan untuk membangun kembali hubungan yang rusak. Kita diajak untuk berusaha memperbaiki dan memperbarui hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks masa kini, kisah Yusuf menginspirasi dan mengingatkan kita akan pentingnya kesetiaan dan iman, pengampunan dan kepercayaan kepada rencana Allah. Mungkin kita masih ingat kisah Nelson Mandela yang menghabiskan waktu 27 tahun di penjara selama rezim apartheid di Afrika Selatan berkuasa. Setelah pembebasannya, ia menjadi simbol rekonsiliasi dan pengampunan. Meskipun mengalami pengkhianatan dan penindasan, dia memilih jalan rekonsiliasi dan pengampunan. Sikap ini tidak hanya membantu menyembuhkan luka-luka bangsa Afrika Selatan, tetapi juga memperkuat hubungan antar kelompok ras dan membangun fondasi bagi perdamaian dan persatuan. Dengan contoh dari Nelson Mandela, kita diingatkan tentang kekuatan pengampunan dan kepercayaan pada penyertaan Tuhan. Kita diharapkan bisa mengatasi semua kesulitan dan membawa perubahan positif dalam hidup kita dan dalam dunia di sekitar kita. Berikut adalah contoh tindakan konkret yang bisa kita lakukan berdasarkan dua pelajaran tadi. Merenungkan bagaimana Tuhan menyertai kita. Berdoa dan mencari petunjuk Tuhan ketika menghadapi tantangan dan kesulitan. Menuliskan momen-momen di mana kita merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Membaca Alkitab dan buku-buku rohani.
menghadiri kebaktian dan kelompok-kelompok pendalaman Alkitab, melatih diri untuk selalu bersyukur, berbagi kesaksian tentang pengalaman merasakan penyertaan Tuhan, mengambil inisiatif untuk meminta maaf apabila telah menyakiti seseorang, atau jika seseorang meminta maaf, berikan pengampunan dengan tulus. Marilah membangun komunikasi yang jujur dan terbuka dengan orang-orang di sekitar kita. Berdoalah untuk hubungan yang rusak dan mintalah Tuhan untuk memberikan hati yang lembut dan penuh kasih. Bapak Ibu sekalian, belajar memahami penyertaan Tuhan adalah tentang membuka diri untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Dengan berdoa, membaca firman, dan berbagi pengalaman, serta bersyukur, kita dapat membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan dan lebih peka terhadap cara-cara Dia menyertai kita setiap hari. Tuhan selalu hadir dan bekerja dalam hidup kita. Tugas kita adalah belajar mengenali dan merespon penyertaannya dengan iman dan kasih. Memang, menjalankan semua ini tidaklah merupakan hal mudah, namun kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan dengan penyertaan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menjalaninya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bersyukur diingatkan mengenai penyertaan Tuhan setiap waktu, dan diingatkan agar mampu dan dimampukan untuk memberikan pengampunan. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat melaksanakannya. Saat ini kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi kesulitan karena masalah-masalah yang terkait dengan bencana alam, kebakaran, terkait dengan masalah konflik di lingkungan, terkait dengan masalah konflik di dalam rumah tangga, dan semua peristiwa yang membuat mereka tidak berada dalam sukacita. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah Tuhan menolong mereka, menggunakan semua yang ada untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk berusaha ikut serta di dalam menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin menyerahkan juga kehidupan kami di dalam berbangsa dan bernegara. Biarlah semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan segala sesuatunya menjadi baik bagi kami sekalian dan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam kasih-Mu, biarlah menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Bapak Ibu ya sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.